Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memasuki acara salat tarawih secara berjamaah, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, uang salat tarawih pada malam ke-7 sebesar Rp250.000. Jadi total keseluruhan uang salat tarawih hingga saat ini sebesar Rp2.200.000. Adapun infak kegiatan Ramadan dari jamaah hingga saat ini berjumlah sebesar Rp3.100.000. Yang kedua, ceramah tarawih pada malam ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Zain SAG dengan tema menggapai kesuksesan di bulan Ramadan. Beliau adalah utusan dari Badan Koordinasi Dakwah Islam Kota Bontang. Imam oleh Bapak Ustadz Abdul Hamid, Bilal oleh Saudara Vino dan Riza. Yang ketiga, jadwal imsak besok jatuh pada jam 4:44 dan maghrib jatuh pada jam 18:18. Demikian beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Muhammad Zain SAG kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jamaah salat Isya dan salat tarawih insyaallah, mari kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Azza wa Jalla, pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini tentunya kita masih berikan kekuatan, kesempatan dan nikmat iman, umur yang panjang, sehingga kita masih mampu untuk beribadah, mendirikan salat 5 waktu dan salat tarawih yang sama-sama ditunaikan insyaallah nanti. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam yang ke-8 atau 9. Ya. Ada yang malam ke-8. Ada yang malam ke-9 juga. Bahkan ada yang malam ke-10. Dan nama raga itu tidak ada masalah. Yang salah itu kalau tidak puasa sampai saat ini, itu yang membahayakan. Tidak usah kita persoalkan, oh saya sudah malam sekian, saya sudah malam sekian, kamu salah, saya sudah benar. Tidak boleh begitu. Yang diperdebatkan kalau dia sampai saat ini tidak puasa. Ya, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi
yang sempat saya sampaikan pada malam hari ini yang sesingkat-singkatnya adalah bagaimana untuk menggapai kesempurnaan puasa kita di bulan suci Ramadan. Siapapun yang menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan ini pasti namanya menginginkan suatu kesempurnaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan bersungguh-sungguh, insya Allah ada beberapa hal akan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan diberikan derajat takwa yang paling setinggi-tingginya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar takwa, dan mari kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai ini, derajat yang paling tinggi ini di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mari kita mempertahankan sekaligus melawan berperang hawa nafsu di bulan suci Ramadan ini. Itu yang pertama, melawan hawa nafsu. So, kenapa? Salah satu tujuan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah untuk menahan hawa nafsu sekaligus dari berbagai syahwat kita, sehingga kita siap mendapatkan sesuatu derajat takwa yang benar sebenarnya untuk menuju kebahagiaan akhirat atau surganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Derajat takwa yang paling tinggi, coba kita sedikit menengok ke atas ke langit, bukan di pelapong ini ya, menghayal kita kalau di sini, di luar, di langit. Kalau kita menghadap ke atas ke langit, yang terlihat adalah awan. Sebetulnya masih ada langit di atasnya itu, dan masih ada langit di atasnya itu. Tidak ada pun sedikit manusia yang mampu yang mengejar yang namanya langit itu, kecuali adalah malaikat-malaikat Allah. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah melawan hawa nafsu kita di bulan suci Ramadan ini, degaga tahu nasalah. Tidak ada orang yang tidak yang namanya diberikan oleh hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hawa nafsunya manusia dengan hewan itu berbeda. Ia ku tahu dia rengi akalen pikiran. Kalau atau hewan tidak diberikan pikiran dan akal, cuma diberikan oleh otot. Kalau manusia diberikan oleh otak. Untuk apa otak itu? Untuk berpikir. Kalau diberikan otot adalah tenaga, bagaimana kita kuat. Coba lihat salah satu hewan seperti sapi atau tedonge, apa saja yang dilihat di tanduknya, terutama itu pohon yang disuka di pohon pisang. Mangga roti na puji tedonge sapi, karena batang pisang itu sangat lemah, tidak ada urat-uratnya. Begitu ditanduk bisa roboh. Coba lihat kalau dia menanduk pohon pohon yang lain, tidak bisa dirobohkan, bahkan nanti tanduknya akan patah nanti. Tapi pisang bisa berapa pisang yang ditanduk hancur. Kemudian pisang itu ada airnya di batangnya di dalam. Bisa saja semua hewan itu bisa makannya, kambing, kuda, sapi dan lain sebagainya bisa dimakan. Tapi pohon-pohon yang lain bisa dipilih oleh hewan, tidak bisa dimakan semuanya itu pohon atau daunnya. Ya. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, itu menandakan bahwa kekuatan kita ada pada akal dan pikiran. Di samping itu adalah otak, di samping itu adalah otot kita. Oleh karena itu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, lalu kalau ada yang berbuat seperti hewan, manusia itu
bukan temannya hewan, tetapi sifatnya hampir sama dengan hewan. Kalau ada manusia yang merusak apa-apa, itu adalah sifat-sifatnya hampir sama dengan hewan itu. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Itulah hawa nafsu yang ingin dipertahankan di bulan suci Ramadan ini. Oleh karenanya bisa saja bagian kita, makanan kita di depan meja, bisa saja kita makan di siang hari, tapi karena kita tidak bisa menawang yang namanya hawa nafsu itu. Ya. Padahal kepunyaan kita punya istri di rumah halal digauli, tetapi tidak bisa di bulan suci Ramadan pada waktu siang hari, karena ini sudah terlarang, memang ketentuan kepada Allah Subhanahu wa taala, merusak amalan ibadah puasa kita dan rusak pahala kita. Padahal itu adalah nyata-nyata itu dah halal barang itu dan punya kita itu sendiri. Ya. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah orang-orang senantiasa yang bisa menawang hawa nafsunya, itulah akan diberikan derajat takwa yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, untuk meraih kesempurnaan kesuksesan puasa bulan suci Ramadan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya semua amalan Bani Adam akan dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat hingga sampai dengan 700 kali lipat. Itu adalah salah satu tanda keistimewaan di bulan suci Ramadan itu. Tidak ada yang diberikan beratus-ratus kali lipat di luar bulan suci Ramadan amalan, tetapi begitu kita di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan pahala kita. Contohnya apa saja dilipat gandakan? Orang yang bawa takjil di masjid akan dilipat gandakan pahalanya. Yang makan juga seperti itu. Ya. Tapi sebaliknya, ketika kita sudah makan, kita sampai di rumah mau ngomel-ngomel, kenapa bawa buka puasa begitu? Mata dekale, ya. Keras sekali. Ya. Begitu juga bawa lagi pulang lagi sampai di rumah sudah dimakan masih mau ngomel. Kenapa bawa buka puasa kita aja begitu? Keras sekali. Padahal sudah dimakan, dibungkus lagi pulang, masya Allah, dicerita lagi, ya, menggibah lagi, gagal kepala capu amalanna, menggibah di bulan suci Ramadan. Itu namanya tidak bisa melawan hawa nafsunya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dilipat gandakan pahala kita, seperti membaca suci Al-Quran di bulan suci Ramadan beratus kali lipat. Tidak usah sampai berapa ayat, satu huruf saja dilipat gandakan pahalanya. Begitupun juga dikaji ayat suci Al-Quran sehingga kita bisa mengamalkan Al-Quran di bulan suci Ramadan itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kalau kita berbuat dosa, begitu kita berbuat salah di bulan suci Ramadan, akan sebaliknya dilipat gandakan juga dosanya. Hati-hati untuk melaksanakan di bulan suci Ramadan itu pergaulan kita suara di bulan suci. Mau tak tidak mau, sadar tidak sadar akan terjadi yang namanya amalan dan terjadi yang namanya dosa kebalikannya. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, semoga kita di bulan suci Ramadan ini bisa menggapai kesemuanya itu. Yang pertama, kami ulangi lagi bahwa mari kita mempertahankan dan melawan hawa nafsu kita agar kita bisa diberikan derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, mari kita tingkatkan amalan kita untuk diberikan amalan yang berlipat ganda kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih kesuksesan di akhirat nanti, surganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan. Numul kalimat sebelum pasal akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.